Begitu sosok itu muncul di hadapan saya, bukannya ayat kursi yang saya baca, Gus. Apa, Gus? Mengumpat, Gus. Mengumpat gimana, Gus? Jancuk gitu, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada sudah melihat channel saya. Channel ini adalah channel khusus ya untuk bercerita tentang kisah-kisah mistis, kisah horor, dan kisah seram. Dan pada channel ini saya akan mendatangkan teman saya ya, teman saya dari berbeda kecamatan. Kalau di sini teman-teman berbeda kecamatan, dia akan bercerita mengenai rumahnya pribadi ya. Kalau menurut saya itu rumahnya ya angker sih, tapi daripada saya bercerita sendiri, mendingan saya langsung mendatangkan teman saya ya, biar dia bercerita sendiri. Mungkin nanti dalam bahasanya kita nggak memakai bahasa Indonesia, kita memakai bahasa Jawa. Yang paham ya disimak, kalau nggak paham ya di skip aja, nggak masalah. Dan ini sebut aja namanya si A. Dia mau bercerita teman-teman, mau bercerita tentang rumahnya yang begitu angker, tapi dia pemberani. Dia berani sendiri, tidur sendiri dia. Herannya saya juga begitu teman-teman, kok berani? Kalau saya tuh gak berani teman-teman, takut saya. Oke lah, kita gak usah panjang lebar ya, langsung saja kita mulai ceritanya. Silahkan disimak baik-baik, silahkan didengarkan baik-baik. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe. Kita mulai saja ceritanya. Apa Gus yang membuat sampean kok berani tinggal di rumah sendirian? Gini ya, Assalamualaikum. Saya ucapkan selamat datang di channel sahabat saya ini. Saya menceritakan tentang kejadian-kejadian mistis yang ada di rumah saya. Kenapa kok saya berani? Pertama, karena saya sudah terbiasa. Yang kedua, tanah itu tanah warisan dari almarhum kakek saya. Sebetulnya awal-awal itu saya tidak menangkap hal-hal yang mistis, tapi mungkin karena itu terbiasa, jadi pada akhirnya saya tidak takut. Dan itu mistis itu, hal-hal yang aneh itu bahkan bukan dari saya pribadi awalnya. Itu cerita dari tetangga-tetangga. Karena sebelum rumah saya ini dibangun, itu dulunya adalah rumah dari kakek saya. Dan kemudian kakek saya sudah bisa membeli tanah dan membangun rumah di tempat yang lain. Akhirnya rumah yang dulunya itu tempat kakek saya yang saya tinggali sekarang ini itu lama terbengkalai menjadi kebun, katakanlah seperti itu, menjadi lahan kosong. Dan kata orang-orang yang ada di sekitar situ yang sudah tua-tua, saksi hidup yang sampai sekarang, itu katanya jare wong Jawa iki dalanane utawa pasare para lelembut. Berarti pasare demit Gus ya? Pasare demit, katanya seperti itu. Dan di situ dulu ada pohon besar. Pohon apa Gus kira-kira Gus? Pelem mauni. Kalau bahasa Indonesianya mangga mauni. Kueni. Oh, bukan pelem kueni. Pelem kueni yang harum. Ya betul. Jadi mangga, pohon mangga kueni. Kalau di sini ya, di sini bahasanya itu teman-teman itu di sini itu mangga kueni. Kalau di daerah kalian saya nggak tahu ya. Terus gimana lagi Gus ceritanya? Nah, di situ mangga itu umurnya mungkin puluhan tahun, besar sekali. Ada cerita dulu itu malam-malam, kalau orang dulu itu ada. Itu di mana Gus tempatnya Gus? Tempatnya itu kalau sekarang posisinya ada di tengah sebelah timur rumah saya. Rumah saya itu kan menghadap ke
selatan. Selatan, ya Nah, betul. Itu di bagian timur, berada di tengah-tengah antara selatan dan utara. Nah, di situ dulu katanya ada kalau mangga kuen itu kan matangnya itu kan jarum. Jatuh dan jarum. Jatuh dan jarum. Kalau belum jatuh itu kan belum matang. Betul. Nah, jare wong Jawa mbiyen diluroni. Diluroni arek cilik-cilik. Nah, Betul. itu namanya Mas Roni. Malam-malam saking pengennya itu ngeluroni, Gus. Terus Dan kemudian dia itu seperti ada satu lagi mangga yang jatuh. Dicari nggak ada. Sudah dapat satu, tapi gak ada. dicari nggak ada. Ada jatuh lagi, terbuk gitu. Dicari lagi nggak ada. Sampai 3 kali. Dan akhirnya dia itu seperti dijatuhi mangga beneran. Ya terasa. Terkena apanya, Gus? Terkena kepalanya. Terkena kepalanya. Terkena kepala, menyerempet kepala tepatnya, terus mengenai bahu. Sakit katanya, tapi dicari tidak ada, kan aneh. Iya betul. Nah, dan kemudian selang beberapa saat katanya merasakan bulu kuduknya tuh merinding. Nah, setelah itu dia cuma celingak-celinguk. Beberapa saat kemudian malah seolah-olah pohon itu apa itu Mas namanya? Dirok itu apa namanya? Iya, dirok lah itu. Nah, digoyang. Digoyang, ya. Seperti digoyang dan jatuh banyak. Tapi tidak ada yang jatuh. Ya seolah-olah mangga itu berjatuhan banyak sekali itu. Nah, akhirnya lari terbirit-birit. Nah, di situ terus ada lagi cerita. Dulu itu di belakang rumah saya yang sekarang, tepatnya itu di sebelah utara. Ya. Itu dulu itu ada sampai sekarang pun sebetulnya itu saluran air. Nah, di situ itu banyak bekecotnya katanya. Nah, memang banyak bekecotnya di situ. Dan ini cerita dari tetangga saya utara rumah. Dia itu malam itu nyuluh bekecot. Nyari bekecot Di malam hari Di itu malam namanya hari. nyuluh. Ya, nyuluh bekecot. Nyuluh bekecot. Itu begini, Gus. 2 orang, Gus. 2 orang. Jam berapa, Gus, itu, Gus? Jam 12 lebih. Jam 12 lebih. Jam 12 lebih. Itu namanya Mas Sarkoni dengan Mas Ahmad. Mas Sarkoninya itu bawa timba, yang Mas Ahmadnya itu bawa senter. Ya. Sebetulnya Mas Sarkoni juga bawa senter, cuma senter kecil. Nah, begitu sampai di tempat saya itu, Mas Sarkoni itu berpisah sama Mas Ahmad. Dan kemudian Mas Sarkoninya ke timur. Seolah-olah Mas Sarkoni ketika jalan ke timur itu, Mas Ahmad itu seperti membuntuti dari belakang juga. Mengikuti dari belakang. Dan Mas Sarkoni pun juga nggak curiga apa-apa. Ya santai saja, soalnya kan ya cuma 2 orang gitu. Mencari karena ya di bawah merunduk, terus habis itu memasukkan ke dalam timba, dia nggak kerasa, dapat banyak sekali. Dan kemudian Mas Sarkoni itu bilang gini, "Weh, Mat, akeh yo bekecote ning kene. Sesuk golek ya ning kene. Akeh ora leren-leren gawe dhewe." Mau mencari lagi tuh, Gus, ya? Mencari lagi. Mas Ahmadnya katanya Ya. itu nyaut juga. Gitu. Tapi nggak bersuara. Tapi nggak bersuara, cuma itu aja. Ya. Si Mas Sarkoninya juga nggak terlalu menghiraukan, nggak terlalu menyoalkan. Mungkin pikirnya kan dia ya, Iya. pikirnya temennya tadi ya. Iya, mencari lagi. Selang beberapa menit kemudian Mas Sarkoni juga bilang, "Wah,
rokokmu isi ya. Kedua kalinya Dia nggak bersuara. nggak bersuara, cuma gitu aja. Jawabannya seperti itu. Kayak gertakan gitu ya berarti. Iya. Curiga di situ dengan jawaban yang sama, kemudian dia nyeletuk. Tekoi kancane rokoi sik apa ora kok gemek. Dia juga enggak menggerutu itu sambil mengambil bekecok. Kalau bahasa Jawanya gerundel, Gus. Gerundel, bahasa Jawanya gerundel. Sambil gerundel itu. Habis itu dijawab lagi juga, gitu lagi. Nah, saking jengkelnya akhirnya dia berbalik badan. Balik badan. Ternyata Mas Ahmad itu ada di sebelah barat. Ya kira-kira ada 100 meter dari, sudah keluar dari tanah saya itu. Oh, yang di belakang rumah itu, Gus. Di belakang rumah. Akhirnya Mas Sarkon itu bulu kuduknya merinding. Siapa tadi yang diajak bicara dan yang mengikutinya dari tadi? Tapi gak nampak itu, Gus. Nggak nampak, nggak nampak. Kalau itu nggak nampak. Cuma suara aja ya. Cuma suara aja. Oh, lari terbirit-birit Mas Sarkon ini mendekati Mas Ahmad Ahmad tadi. itu. Dan Mas Ahmad gak tahu. Mas Ahmad nggak tahu. Awakmu iki ket mau dijak. Wah, gitu mbok lho. Aku ket mau mlaku ngulon. Aku dari tadi tuh jalan ke barat. Kamu ke timur. Loh, mosok domongi ket mau ngengkel. Nah, akhirnya saya mulai nyapa tau mulai. Katanya gitu, Gus. Tapi dapat banyak itu, Gus ya, bekicotnya ya. Ya katanya dapat banyak, Gus. Soalnya kan nggak istirahat dia. Maksudnya nggak ada jeda. Ambil masukkan terus. Iya. Dan setelah itu nyapa tuh kok mulai. Kenapa tuh kok pulang? Oh, belum dapat banyak. Wis aku wis oleh akeh. Aku udah dapat banyak di timur tadi. Saya pulang. Nyapa tuh wis tongko tak jelas nih. Akhirnya pulang, Gus. Begitu nyampe di rumah, di tempat terang, ternyata Mas Sarkoni yang tadinya itu seperti nggak ada jeda waktu ngambil bekecot itu. Setelah dilihat cuma dapat 3. Yang seolah-olah itu timbanya itu udah penuh, ternyata nggak ada. Mungkin halusinasi itu, Gus. Nah, itulah. Ya juga tidak tahu ya. Iya, benar. Nah, itu cerita sebelum rumah saya dibangun dulu. Nah, ini ada cerita lagi. Rumah saya setelah dibangun dan setelah sekian ada kalau 20 tahun lebih, Gus. 20 tahun lebih. Berarti posisi itu tanahnya sebelum dibangun masih kosong, Gus ya? Waktu itu masih kosong. 2 cerita itu masih kosong. Sebetulnya juga banyak cerita-cerita yang lain banyak. Iya. Nah, langsung saja ini cerita ke waktu rumah ini sudah dibangun dan ditempati selama 20 tahun lebih. Waktu itu saya katakanlah ada masalah, Gus. Ada permasalahan yang tidak bisa saya ceritakan di sini, dan di situ saya itu sering dan katakanlah hampir setiap malam itu meminta petunjuk pada yang kuasa dengan sholat malam. Berdoalah itu, Gus ya, berarti ya. Berdoa di sholat malam. Waktu itu saya lupa hari apa. Saya sholat malam, tapi tidak tahu malam itu berbeda. Berbeda gimana, Gus? Agak dingin, padahal waktu itu bukan musim dingin. Agak dingin, dan kemudian setelah ambil air wudhu, saya masuk ke kamar untuk berwudhu. Sudah ambil wudhu di kamar sudah. mandi ya. Ya. Terus habis itu masuk ke kamar mau sholat malam, dan saat saya sholat malam, waktu kusuk-kusuknya konsentrasi saya terpecah. Itu gara-gara apa, Gus? Seolah-olah di belakang saya itu ada yang melihat. Ada yang melihat, nggak tahu sesosok apa. Tapi bulu kuduk saya itu merinding, Gus. Merinding. Waktu itu cuma bagian leher. Oh, merindingnya itu ya?
merindingnya bagian leher. Saya kusuk-kusukkan, sholat saya konsentrasikan penuh. Tapi semakin saya konsentrasi waktu itu, malah sekujur tubuh itu merinding, Gus. Sekujur tubuh merinding, dan saya bertahan sampai di akhir sholat. Dan waktu itu, ketika itu terjadi setelah akhir sholat itu, bukannya malah dia pergi, ternyata waktu itu ini bisa dikatakan bagaimana ya, seolah saya di bawah alam bawah sadar saya, antara sadar dan tidak sadar. Karena waktu itu saya melihat seolah di belakang saya itu sesosok pocong, Gus. Tapi lihat, Gus, itu, Gus. Saya tidak lihat dengan mata kepala saya sendiri, tapi Merasakan. seolah saya itu merasakan, dan batin saya pun juga merasakan di belakang saya itu ada pocong, Gus. Dan kemudian saya merinding, Gus, merinding lagi karena di belakang saya itu, sosok yang di belakang saya itu. Iya. Dan kemudian setelah itu, setelah saya merasakan dan saya rasakan semakin lama, tiba-tiba di sebelah depan kiri saya pocong itu nampak, Gus. Kayak apa, Gus, itu wajahnya, Gus? Hitam, rusak, Matanya kelihatan merah, merah. Terus dengan agak lama, Gus. dengan dia memunculkan diri, apa yang Anda lakukan, Gus? Apakah terkejut, kaget, dan lari atau lain sebagainya? Saya tidak lari, Gus, karena saya yakin manusia itu makhluk yang sempurna. Ya, betul, Gus. Ketika kita takut, sama dengan kita merendahkan diri di hadapan diri itu. Ya, betul. Karena mereka mungkin suka juga, Gus, ya. Ya. Katanya kan kalau ada orang yang takut, dia kan paling suka itu. Paling suka. Iya, paling suka. Makhluk itu paling suka kalau kita itu takut. Makanya waktu itu, ya nuwun sewu, saya itu waktu itu sholat ya, bukannya, ini juga agak konyol juga, Gus. Konyolnya gimana, Gus? Ya konyol, soalnya gini, Gus, waktu itu kan ya juga saya sholat menghadap yang kuasa. Iya. Dan kemudian waktu itu, tapi kan sudah di akhir sholat, sudah selesai sholat. Begitu sosok itu muncul di hadapan saya, bukannya ayat kursi yang saya baca, Gus. Apa, Gus? Mengumpat, Gus. Mengumpat gimana, Gus? Jancok gitu, Gus. Iya, bahasa bener kotor lah, bahasa kotor, Gus. Bahasa Dan kotor keluar semua. Marah saya, Gus. Iya. Bukan, terus akhirnya marah saya. Saya umpatan itu keluar dengan sendirinya, otomatis. Wah, cok. Gitu. Refleks, Gus. Itu, Gus. Refleks. Iya. Karena apa? Karena kita kaget, Gus. Kaget, pertama kaget. Saya itu kalau kaget itu pasti marah, Gus. Itu saya. Iya, iya. Kalau kaget itu saya itu pasti marah. Setelah saya mengumpat, hilang, Gus. Oh, itu sosoknya itu hilang, ya, Gus? Hilang, malah hilang. Itu yang saya heran itu, loh. Terus habis itu saya lanjutkan lagi, Gus. Iya. Saya lanjutkan setelah saya zikir, habis itu saya pergi ke kamar. Dan setelah itu saya baca doa. Biasanya setelah itu kan saya tidak tidur. Ya, Tapi waktu itu mungkin terbawa apa ya? Terbawa suasana, dan kemudian mungkin terkuras juga. Karena terbawa suasana, energi juga terkuras. Saya merasa ngantuk juga, Gus. Tapi juga saya tidak tahu ngantuk itu efek dari mana gitu loh, Gus. Dan kemudian saya tidur. Nah, besoknya saya itu konsultasi, Gus. Konsultasi kemana itu, Gus? Ke Orang tua? Guru saya, Gus. Oh, siap, guru-guru. Saya konsultasi dan katanya ada sesuatu yang terpendam di rumah saya itu
di depan pojok bagian barat. Apa itu yang terpendam, Gus? Tidak tahu, Gus. Makanya kan saya tanya, apa itu yang terpendam? Oh, berarti sampean tanya di orang itu, Gus, Iya. ya? Di guru sampean itu ya? Iya. Dan sopo sing mendemi, siapa yang Memendam itu ya? memendam itu tadi? Katanya menjawab, iki si anyar. Ini masih Oh, masih baru. baru. Ini masih baru. Ya mungkin sekitaran mungkin 7 tahunan lah. Baru. Dalam artian baru itu kan masih, soalnya kan tanah saya itu kan sudah lama sekali, Ya, sudah lama. puluhan tahun. Jadi 7 tahun mungkin dalam artian itu masih baru. Masih baru. Siapa yang nempatin itu, Gus? Gak tahu. Tidak tahu. Nah, kemudian di situ saya diberi nasihat untuk begadang di situ, melei, jare wong Jawa, Ngelei, Gus, ya? ngelei. Ngelei. Ada apa kan itu kan? Nah, dan disarankan untuk berzikir ayat kursi, Gus, di situ. Berzikir ayat kursi. Dan kemudian di situ saya zikir ayat kursi sampai angka yang ditentukan, Gus. Setelah itu, Gus, saya tepuk tanah itu 3 kali. Terus keluar apa itu, Gus? Purel atau apa? Aduh, tidak Ya, keluar apa-apa, mungkin. Gus. Tidak keluar apa-apa, Gus. Tidak keluar apa-apa. Tapi kemudian tercium bau anyir, Gus. Bawa apa, Gus? Anyir, Anjir. anyir. Amis lah, Gus, ya? Amis. Bawa amis. Amis bercampur busuk. Amis bercampur busuk. Itu dari mana asalnya, Gus? Tidak tahu, Gus. Cuma Tapi ada setelah saya bau gitu ya? beberapa saat, ya lumayan lama, mungkin setengah jaman saya di situ berdiam diri dengan berzikir. Berarti di tempat itu ya, Gus, ya? Iya, di tempat ya? itu. Setelah saya tepuk tanah itu 3 kali, muncul bau itu, bau anyir darah ditambah busuk. Nah, sampai di situ, akhirnya saya ketakutan, Mas. Di situ saya ketakutan. Benar-benar ketakutan. Karena energinya besar sekali, Gus. Seperti tidak, kalau malam yang itu waktu saya sholat itu kan 2. Itu sepertinya banyak, Gus. Tidak hanya pocong saja. Di dalam rumah, di tanah sampean itu, Gus? Banyak, Gus. Karena energi yang terlalu besar dan mungkin juga kemampuan saya juga terbatas dan saya tidak bisa apa-apa. Akhirnya saya jalan ke timur, Gus, menjauhi rumah saya. Di timur rumah saya itu ada musola. Ya. Akhirnya saya di situ, di musola itu saya diam, dan kemudian entah karena dorongan apa ya, saya itu ingin melihat rumah saya dari musola itu, dan akhirnya saya berdiri. Di situ ada emperan, itu ada bu, apa itu, Le? Bahasanya itu. Dudukan lah. Ya, Ada dudukan. di situ kan lebih tinggi gitu, Gus. Jadi saya berdiri di situ. Ya. Terus? Dorongan itu yang membuat saya ingin melihat rumah saya itu, akhirnya saya berdiri di situ. Saya menangkap sekelebatan seperti perempuan berbaju putih lusuh yang kotor Di rumah sampean itu, Gus? di rumah saya. Dan juga pocong, Gus. Berarti banyak, Gus, ya, di rumah sampean ya, Gus? Pocong juga. Dan di situ saya baru sadar, itu mungkin juga wewe gombel, Gus. Karena apa? Katanya bau wewe gombel itu memang anyir dan busuk. Dan di situ juga kemudian agak lama saya kembali lagi, Gus. Iya. Setelah kembali, baunya berubah Bau apa, Gus? berubah menjadi bau bunga, Gus. Bunga melati gitu. Wangi, karakternya seperti bunga putih, kantil campur melati.
benar saja, soalnya kan di situ juga saya melihat sesosok pocong. Memang baunya pocong, baunya seperti itu Gus? Katanya seperti itu. Katanya seperti itu. Tapi juga tidak tahu lagi itu bau apa lagi. Ya. Soalnya kan katanya setiap makhluk itu kan Berbeda-beda. mempunyai ciri khas, Ya, ciri khas masing-masing. masing-masing. Dan kemudian waktu itu habis bau bunga, berganti lagi Gus. Berganti lagi. Ganti apa itu Gus baunya Gus? Seperti orang membakar ubi, telo, Sawi. sawi. Bakar. Sawi Tapi katanya bakar. kalau sawi bakar itu katanya ya itulah si Wowo itu Gus katanya. Oh gitu. Katanya, tapi nggak tahu juga sih. 3 Kalau kali. menurut sampean apa itu? Bisa jadi Gus. Bisa jadi ya. Karena sebelumnya memang tetangga rumah saya di situ itu menemui katanya malam-malam pas waktu itu jam 2 dia nggak bisa tidur, merokok di depan rumah, itu mendapati di depan rumah saya bagian timur kira-kira 5 meter dari batas jalan itu kan di rumah saya ada pohon mengkudu. Nah di situ katanya seperti ada mengkudu jatuh, ketika dilihat tiba-tiba ada sesosok seorang itu hitam, kemudian dia itu berubah menjadi besar. Kalau di sini kalau di sini mungkin bahasanya medon itu Gus. Nah itu, dan kemudian tetangga saya itu akhirnya masuk ke dalam rumah, Ketakutan. ketakutan. Itu berani cerita itu terus beberapa minggu setelah kejadian kepada saya. Terus setelah cerita apa yang sampean rasakan? Apakah takut atau gimana atau teringat? Oh enggak, saya enggak takut. Itu semua itu saya pikir ya sudahlah. Karena setiap tempat itu pasti ada. Ya, tapi kan kita di beda dimensi. Beda dimensi. Nah, melanjutkan cerita saya tadi. Oke, lanjutkan Gus. Yang bau sampai berubah 3 kali. Setelah itu akhirnya saya enggak berani masuk ke rumah Gus. Sampai berapa hari itu? Waktu malam itu aja. Satu malam aja ya? Satu malam aja itu sampai saya di rumah itu sampai subuh, sampai azan subuh. Di luar atau di dalam itu Gus? Di luar, tetap di luar. Sendirian, tetap di luar, di pojok barat. Di situ ada dudukan gitu, buk gitu, kata orang Jawa. Ya saya diam di situ. Dan kemudian di situ memang setelah saya konsultasikan lagi, itu kalau itu Gus, kalau makhluk-makhluk itu yang ada di situ memang itu ternyata kiriman Gus. Ya. Kiriman dari orang Orang yang gak suka itu Gus mungkin Gus. Ya bisa, mungkin jadi dikatakan seperti itu. Dan dia mempunyai tujuan tertentu. Tujuannya apa kira-kira itu? Tidak tahu Gus ya, tidak tahu tujuan tertentu. Yang jelas buruk Gus. Tidak mungkin kalau tujuan baik. Ya, betul. Menggunakan makhluk yang seperti itu tidak mungkin. Karena itu disinyalir bisa jadi ilmu itu ilmu lintrik Gus. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Lintrik itu apa? Lintrik mungkin apa? Santet kah? Lintrik itu sejenis ilmu yang menggunakan kartu itu Gus. Oh gitu ya. Tahu, itu kan bisa memikat orang, bisa memelet orang. Tapi kan yang disuruh itu kan seperti arwah-arwah gentayangan Gus. Arwah yang tidak gentayangan, yang tidak sempurna. Makanya wujudnya bisa jadi pocong, lebih gombel dan lain sebagainya seperti itu. Dan akhirnya diputuskan beberapa hari kemudian untuk menetralisir itu Gus, dengan bantuan teman-teman, ya salah sesepuh lah itu Gus. Sesepuh. Dan alhamdulillah itu sudah teratasi Gus. Cita-cita sampean mungkin masih panjang kan? Masih panjang, masih banyak. Panjang. Mungkin kalau diceritakan mungkin kalau 2 jam nggak cukup Gus. Mungkin 2 jam, 3 jam mungkin malah lebih, mungkin bisa lebih. Banyak cerita-cerita lain itu masih banyak yang mungkin juga lebih
lebih serem lagi. Lebih seram lagi. Masih banyak. Ini sudah mencapai 30 menit Gus ya waktunya ini. Mungkin ceritanya dari teman saya ini teman-teman, mungkin kita cukup sampai dari sini ya. Nanti kita lanjutkan lagi di part kedua ataupun part ketiga dan lain sebagainya. Dan dia insya Allah akan bercerita lagi ke video selanjutnya teman-teman. Kalau kita terusin nanti kan panjang ya jadinya ya. Jadi kita jadikan part 1, part 2, part 3 dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Oke buat teman-temanku sekalian, dan terima kasih buat sahabatku ataupun temanku yang sudah bercerita. Silahkan kalian dengarkan sendiri ceritanya, dan cerita ini adalah cerita kisah nyata, bukan cerita karangan. Mungkin dalam segi bahasa yang bercampuran ya, dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa, karena yaitu tadi kita itu berasal dari Jawa teman-teman, bukan dari kota ataupun perkotaan. Ya semoga teman-temanku sekalian, kalian suka dengan cerita ini dan ikut terus channel saya dengan cara subscribe. Silahkan like dan share ke teman-teman kalian jika kalian suka. Jika kalian tidak suka, silahkan skip aja channel saya atau video saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.